Langsung aja ya, di video kali ini gue pengen jawabin lagi nih beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Karena ini ada yang nanya ke gue dan eh minta tolong untuk dibalas ya. Nah, jadi gue akan balas lewat video ini. Tapi sebelumnya gue pengen disclaimer dulu nih bahwa apa yang gue sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman gue dan yang kedua adalah berdasarkan dari opini gue. Jadi kalau misalkan ada perbedaan dengan eh, YouTuber yang lain atau mungkin kalian dapat info yang lain yang berbeda dari yang gue rasakan, yang gue alami, itu sangat-sangat mungkin terjadi ya, karena memang setiap orang akan berbeda ya pengalamannya ya, dan bagaimana juga cara mereka memperlakukan eh, frigonya gitu. Langsung aja ya, dari siapa dulu nih? Ini gue akan jawab dulu yang pertanyaan dulu ya, karena ini ada beberapa yang opini nih, yang opini mah nanti lah ya, kita akan bahas di video selanjutnya mungkin. Dari Komei TV 99, Bang, mau tanya sesama pengguna Frigo, apakah punya abang ketika mesin baru dihidupkan knalpotnya ngebul, tapi cuman sekilat beberapa detik lalu hilang? Mohon dibalas Bang, terima kasih. Oke, buat Komei TV 99 ya. Jadi kalau motor gua, Frigo gua itu sampai detik ini nggak ada masalah. Bulan ini tuh berarti dia jalan ke 7, udah 7 bulan nih gua punya Frigo dari awal beli ya sampai sekarang. eh udah 7 bulan dan gak ada masalah sama sekali. Nanti di akhir bulan itu gua mau servis frigonya. Kalau untuk masalah knalpot ngebul itu ya nggak ada, sama sama sekali nggak ada. Motor gua bener-bener aman-aman aja, bener-bener masih enak banget dipakai juga, fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak pernah mati sendiri, kecuali triple S-nya lu aktifin ya. Dan ya itu sering memang gue selalu mengaktifin triple S ya. Jadi kalau di lampu merahnya berhenti ya mati pasti motornya. Tapi kalau pas lagi jalan tiba-tiba mati itu nggak pernah. Terus lampunya juga menurut gue udah cukup terang ya. Dan apalagi ya, nggak ada, intinya nggak ada masalah. Sampai detik ini Frigo gue aman-aman aja ya buat Komei TV 99. Kalau misalnya mungkin knalpot lu ngebul ya, coba deh dibawa ke bengkel dulu, itu pasti ada yang salah kalau misalkan sampai kayak gitu. Karena kalau gue nggak ada sama sekali. Jadi buat Komei TV ya, saran gue sih coba dicek dulu ke bengkel resminya ya kalau bisa ya, jangan ke bengkel yang nggak resmi. Karena kalau yang nggak resmi itu agak susah gitu untuk kejaminnya, kecuali lu punya kenalan orang bengkel yang memang lu percaya banget. Gitu ya, Komei TV 99. Next, dari Yudiwah 7738. Bang, kena polusi tidur sama lobang aman nggak bang? Ya aman, pasti aman lah motor ini. Nah, Frigo ini ya, ini salah satu yang gue benar-benar baru menyadari. Frigo itu bisa dibilang ground clearance-nya itu termasuk tinggi loh. Kalau dipakai boncengan berdua pun itu masih termasuk tinggi. Karena gue kan punya Beat juga ya di rumah. Gue tuh pernah boncengan berdua sama cewek gue waktu itu pakai Beat. Itu ya intinya gue ngelewatin jalanan, ada yang ngelewatin jalanan yang bisa dibilang polisi tidurnya cukup tinggi, terus pernah juga lubang yang cukup dalam gitu. Kalau Beat itu pada saat melewati jalan itu dia nyentuh, kerasa ya, serak gitu loh. Standar belakangnya kena. Nah kalau Frigo, pada saat gue melewati jalan yang sama juga, dia nggak nyentuh loh. Padahal gue boncengan juga sama. Jadi gue merasa ground clearance Frigo ini termasuk tinggi dan itu nyaman banget kalau misalnya dipakai di jalan yang banyak berlubang. Apalagi yang apa, jalan-jalan yang nggak rata lah ya, atau yang belum di aspal, di apa, di beton gitu. Nah itu nyaman banget Frigo dipakai karena nggak nyentuh ground clearance-nya. Tapi memang yang bikin dia nggak nyaman adalah shock breakernya. Shock breakernya itu menurut gua aduh kerasnya ampun. Terus yang kedua, joknya juga kurang enak kalau menurut gua ya. Itu ya Yudiwah 7738. Terus Polo Rengat, di buku petunjuk kan memang buat bawa barang 1 kilo. Oh ini di konten gua yang kelemahan kecil Frigo tapi bikin susah ya, yang gua nggak suka. Ya memang sekali lagi ya gue balikin ya. Kalau dari buku petunjuk itu memang sama 1 kilo, tapi gini deh, gue akan bicara sesuai dengan realita aja, realita orang-orang kita lah. Karena ini mah tuh bihanas aja ya.
realita orang-orang kita tuh semakin banyaknya larangan itu semakin dilakukan. Nah, gue juga paham gitu loh kalau untuk si apa namanya gantungan frigo itu membawa barang maksimal tuh 1 kilo. Cuman yang gue nggak suka itu adalah bentuk gantungannya dan apa ya? Apa sih nyebutnya tuh? Tekstur bukan tekstur. Jadi pada saat beban yang dicantol itu lebih berat sedikit dari 1 kilo, itu dia akan turun gitu loh, akan kayak apa ya? Jatuhnya kayak mau jatuh gitu si barangnya teh. Itu yang gue nggak suka. Sedangkan motor gue yang lain kayak gue kan punya Beat juga. Honda Beat itu gantungannya di keterangannya itu 1,5 kilo bobot maksimal yang bisa digantung. Tapi pada saat gue ngegantung bobot 6 kilo, si gantungan itu dia masih tetap kokoh gitu loh, masih kayak gini nih. Sedangkan kalau si Frigo, pada saat gue gantung 3 kilo aja, dia langsung turun ininya. Nah, itunya yang gue nggak suka gitu. Makanya gue sampaikan gitu ya ke kalian. Kan gue dari awal juga bilang, gue tuh objektif. Yang gue rasa gue nggak suka ya gue sampaikan. Apapun gitu, hal sekecil apapun. Tapi di video ini banyak banget yang komen katanya, ah bang cuman gantungan doang tinggal ganti segala macem gitu. Banyak lah yang bilang gitu, ini tinggal ganti. Ya kalau tinggal ganti gue ngapain gitu loh komplain gitu. Karena ya yang gue bahas itu adalah bawaan pabriknya, originalnya. Kalau tinggal ganti, semua juga bisa gue ganti. Contoh gini deh, gue misalnya ngerasa, wah gue pengen ngejadiin Frigo kayak Ninja H2 misalnya. Atau misalkan X-Max ya bisa aja gitu gue ganti kan. Gue ganti mesinnya atau misalnya bore up. Jadi ya intinya kalau semua part harus diganti, ya bisa aja gitu. Jadi gue juga nggak perlu komplain gitu ya buat polo rengat ya. Karena gue juga paham gitu gantungannya itu ya maksimal 1 kilo. Tapi yang gue nggak suka itu adalah ya bahannya terlalu rentan gitu loh bahannya tuh. Beda kayak gantungan yang di Honda Beat yang tahun 2023 ya. Dia meskipun bebannya lu taro let's say 5 sampai 6 kilo dia tetap kokoh kayak gini gitu. Kalau si Frigo tuh 3 kilo aja udah mulai gini nih. Nah itu gitu yang gua nggak suka tuh di situ. Next pertanyaan dari Umar Syarif 8541. Itu kontak tutup tangkinya ada pengamannya nggak bang? Maksudnya itu kalau ditinggal biar aman gak dipencet-pencet orang. Ya selama keyless lu bukan di posisi open, si tangkinya nggak akan bisa dibuka, si tombol tangki dan tombol joknya nggak akan bisa dibuka. Dan lagian juga untuk muter ke posisi open itu kan lu butuh keylessnya, butuh si remote-nya itu. Jadi kalau misalkan eh, istilahnya lu lupa nih ya di posisi open tetap maksudnya si keylessnya tetap ada di posisi open terus lu pergi ya menurut gue itu juga nggak akan sampai kejadian karena saat lu melangkah beberapa meter aja si motor lu akan bunyi kalau misalnya situasinya masih di posisi open. Nah kalau di posisi off dan posisi kunci stang si tombolnya nggak akan bisa dipencet-pencet jadi dia keras aja intinya tombol itu bisa dipencet kalau si tuasnya berada di posisi open gitu ya buat Umar Syarif 8541. Nah ini pertanyaan terakhir ya dari Jung 2 Strip Saman Hoodie Sound. Saya baru punya Frigo Silver Connected sebulan lalu. Nonton beberapa video dan subscribe channel ini. Wah, terima kasih ya udah subscribe channel gue. Pengen tanya untuk holder HP buat motor ini karena pernah beli holder HP tapi nggak bisa dipasang, nggak kompatibel. Karena bagian bawah spion motor ini nggak rata, ada coak, tapi kecil jadi nggak pas sama holdernya. Ada saran? Gue juga dulu pernah beli holder HP ya, niatnya memang untuk si Frigo, tapi memang Frigo itu kalau di bagian spionnya dia tuh nggak rata, jadi si ininya dia nggak bisa masuk gitu loh. Bakal apa ya istilahnya itu bakal maksa kalau dimasukin juga. Ya. Nah kalau lu paksain si body bagian speedometer itu dia akan naik ke atas, jadi susah gitu kalau misalkan bawaannya doang nih, lu nggak pakai tambahan apa-apa, lu paksain gitu ya holdernya biar bisa kepasang itu nggak bisa. Jadi biar bisa pasang holder HP itu lu harus pasang lagi kayak apa ya nyebutnya itu gue lupa namanya. Tapi intinya lu naikin gitu si si tempat masukin holder HP-nya. Sorry, bukan holder HP, spionnya. Jadi kan spion itu kalau dilepas ada lubangnya kan supaya itu bisa masuk. Nah, si lubang itu lu harus naikin lagi, lu tinggiin lagi. Jadi lu beli kayak baut
tapi atasnya itu kayak lubang untuk masukin spion. Ngerti nggak maksud gua? Intinya gitulah. Jadi lu tinggiin. Nah, kalau udah lu tinggiin, nah baru lu bisa pasang holder HP-nya. Nama alatnya apa, nama untuk ningginya tuh gue lupa apa. Nah, buat teman-teman yang tahu mungkin boleh lah ya bantu jawab. Tapi gampang sih sebenarnya, lu tinggal bawa aja ke variasi motor gitu ya, tempat-tempat variasi motor atau ya apa ya, alat-alat gitu ya, alat-alat untuk motor. Kalau di Bandung itu yang terkenal tuh ada Yong Motor tuh di jalan apa? Cicadas ya? Apa apa sih? Apa Kosambi? Gue lupa. Pokoknya daerah sana, Cicadas, ingat gue. Cicadas apa Ahmad Yani gitu. Nah, di situ itu udah lengkap. Jadi lu tinggal bilang aja sebenarnya ke pegawainya gitu ya yang di sana pengen pasang holder HP, nanti kan pasti bakal dipasangin langsung gitu. Kalau lu mau mau minta pasangin juga di sana bisa gitu. Jadi memang harus dinaikin lagi intinya si lubang untuk spionnya itu. Oke, jadi segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.